kabar pemirsa Sriwijaya TV? Saat ini kembali bersama saya Adriana Zila, tentunya dalam dialog khusus eksklusif 2017. Saat ini saya telah bersama dengan Bapak Sujanarko selaku Direktur Ditjenmas KPK. Apa kabar Pak Koko? Pak, selamat pagi, Nay. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak? Target atau pencapaian yang sudah diraih oleh Ditjenmas KPK selama 2 tahun terakhir seperti apa? Ya, yang pertama Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK itu tugas utamanya 3. Jadi yang pertama melakukan sosialisasi, yang kedua melakukan pendidikan terhadap masyarakat, dan yang ketiga melakukan kampanye anti korupsi. Tentu capaiannya sudah banyak banget. Bahkan misalnya untuk pendidikan udah kita siapin sebetulnya modul dari PAUD, dari anak usia di bawah 6 tahun sampai ke universitas. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, beberapa universitas yang sudah menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah masing-masing. Dari sisi kampanye banyak banget yang sudah kita hasilkan. Misalnya melalui board game, melalui dialog TV, melalui teater, bahkan kemarin teater anak di KPK kita selenggarakan itu sudah dihadiri hampir 4.000 penonton dalam waktu 3 hari. Setiap akhir tahun kita membuat hari anti korupsi sedunia. Tahun yang lalu ada di Riau dan itu biasanya melibatkan ratusan ribu orang. Nah, kalau dari sosialisasi tentu kita sudah lakukan di seluruh Indonesia. Capaiannya sebetulnya udah banyak banget, nah. Cuman kalau di KPK itu kan kegiatan-kegiatan pencegahan itu biasanya media tidak terlalu tertarik ya. Kebanyakan tertariknya di kegiatan-kegiatan penindakan yang dilakukan di KPK. Kalau bagaimana setelah fokus, kita katakanlah ini langkah preventif Pak ya, langkah preventif yang sudah dilakukan oleh KPK dan difokuskan oleh bidang Ditjenmas. 2017 targetnya seperti apa dari Ditjenmas KPK? Bahkan tahun ini kita menyelenggarakan pusat edukasi anti korupsi. Jadi akan terletak di gedung lama KPK, ada 7 lantai di sana. Tahun ini kita akan undang 15 negara untuk ikut di dalam pelatihan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini kita juga akan selenggarakan International Conference. Itu biasanya narasumbernya dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Nah, tahun lalu kita selenggarakan untuk komunitas sektor swasta. Untuk kampus-kampus kita sedang penetrasi, jadi kampus itu harus lebih terlibat lagi di pemberantasan korupsi ya. Tidak hanya di sisi pendidikan, tapi mereka juga membenahi tata kelolanya. Dia mengumpulkan pool of expertnya untuk membantu KPK. Dan juga misalnya dia mengembangkan riset-riset terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi udah banyak banget. Bahkan untuk anak-anak yang usia PAUD kita sudah bikin agen gerakan nasional anak-anak jujur di seluruh Indonesia. Agennya udah ada di provinsi, kita sudah mulai masuk ke kabupaten-kabupaten. Seperti hari ini itu kita sedang membangun integritas di semua lembaga, baik di kabupaten, di provinsi, di DPRD, bahkan di BUMN. Ya, silakan. Tadi menariknya KPK ini kan memang lebih fokus ke bagaimana mendidik dan bagaimana mencegah terjadinya korupsi di Republik Indonesia. Dan justru target ataupun salah satu programnya adalah melibatkan 15 negara. Harapannya melibatkan 15 negara dalam KPK yang ruang lingkupnya Republik Indonesia itu seperti apa? Mungkin masyarakat perlu tahu ya. Yang pertama, KPK itu sudah dijadikan rujukan banyak negara. Saya 12 tahun di KPK menjadi direktur kerjasama. Selama 12 tahun itu saya tuh hampir setiap bulan itu menerima tamu internasional yang intinya tuh pengen belajar di KPK. Jadi kita nggak perlu rendah hati. Terkait dengan pemberantasan korupsi, KPK sudah jadi rujukan. Nah, jadi apa-apa yang sudah dijadikan success story ya, yang setelah berhasil dilakukan oleh KPK itu mudah-mudahan itu kita sebarkan di seluruh negara ASEAN.
ada beberapa negara Timur Tengah dan negara Asia Pasifik, kira-kira seperti itu. Baiklah, semoga saja semua target dan semua harapan kita juga nih, harapan KPK tentunya harapan masyarakat Republik Indonesia bersama-sama untuk memberantas korupsi dan membuat masyarakat yang berintegritas ya tentunya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Koko atas waktunya. Terima kasih, Nay. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Pak Swijanarko atau Pak Koko selaku Direktur di Yanmas KPK. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.